video ini kita akan mempelajari cara instalasi OS Raspberry Pi menggunakan Raspbian Lite. Untuk yang kedua, install .NET Framework. Yang ketiga, kita akan menginstal RMG Server. Lalu konfigurasi folder project pada Home Auto. Dan yang terakhir, konfigurasi Daemon Service. Pertama, kita install OS untuk Raspberry Pi-nya. Pastikan kita memiliki aplikasi SD card formatter dan juga Win32 disk imager. Untuk hardware-nya, kita memerlukan SD card dan card reader. Langkah selanjutnya, kita lakukan proses pembersihan pada SD card menggunakan aplikasi SD card formatter. Selanjutnya kita akan mendownload OS untuk Raspberry. OS yang akan kita gunakan adalah Raspbian Lite. OS ini dapat didownload melalui website resmi Raspberry. Setelah mendownload file Raspbian Lite, kita langsung pasang OS ke SD card menggunakan Win32 disk imager atau menggunakan Raspberry Imager. Setelah Win32 terbuka, cari file Raspbian Lite tadi di download. Setelah ketemu, klik File, lalu klik Open. Setelah itu, klik Write dan tunggu proses sampai selesai. Setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul notifikasi Windows untuk format disk. Di sini jangan tekan format disk, klik saja Cancel. Jika proses instalasi sudah selesai, maka selanjutnya kita cabut aja SD card-nya, lalu kita pasang ke Raspberry-nya. Setelah dipasang SD card di Raspberry, kita beri power menggunakan charger HP. Jangan lupa juga untuk menyolokkan kabel HDMI ke monitor. Selanjutnya kita tunggu proses setup Raspberry sampai selesai. Nah, selanjutnya pada terminal berikut, kalian ketik sudo nano /etc/dhcpcd.config untuk mengkonfigurasi IP. Nah, selanjutnya kalian cari baris yang bernama example static IP configuration. Nah, lalu kalian hapus pagar di interface ETHO, selanjutnya di static IP address, static IP6 address, lalu static structures. Nah, setelah itu yang terakhir static domain name server. Nah, tujuannya kenapa harus dihapus? Agar menjadikan ini sebuah script yang bisa dibaca oleh komputer. Nah, selanjutnya kita ganti static IP address menggunakan IP address yang tersedia di access point. Nah, untuk IP address ini pastikan tidak ada perangkat lain yang sama IP-nya. Selanjutnya, kita akan merestart Raspberry. Caranya adalah dengan menuliskan sudo reboot. Nah, selanjutnya kita pindah ke laptop. Di sini kita akan membuka CMD, lalu kita ketik ping, lalu IP yang tadi kita sudah konfigurasi di Raspberry untuk mengecek apakah SSH sudah menyala atau belum. Jika IP yang tadi kita ping sudah membalas, maka SSH sudah menyala. Selanjutnya, buka putih. Nah, lalu pada hostname or IP address, kalian tulis IP yang dikonfigurasi pada Raspberry tadi. Setelah itu, klik Open.
Selanjutnya kita akan login Raspberry. Untuk username-nya kita tulis P. Lalu untuk password-nya kita tulis Raspberry sesuai dengan default-nya. Nah, selanjutnya kita akan menginstal .NET Framework. Untuk menginstalnya, kita pergi dulu ke link GitHub berikut. Nah, di link berikut kita diberi dua pilihan, yaitu dengan cara menginstal lewat terminal menggunakan putih atau dengan cara mendownloadnya langsung di website tersebut. Di sini kita akan memilih menginstal .framework dengan cara mendownloadnya dari websitenya. Download SDK.NET Framework dan runtime.NET Framework-nya. Selanjutnya, kita akan mengirim dua file yang tadi sudah di-download menggunakan FileZilla ke Raspberry. Selanjutnya, kita isi kolom host dengan IP yang sudah dikonfigurasi di Raspberry yang tadi. Selanjutnya, kita isi kolom username dengan P. Lalu kita isi kolom password dengan Raspberry. Setelah itu, kita isi kolom port dengan 22. Selanjutnya, kita pencet saja Quick Connect, lalu pencet OK. Selanjutnya, kita buka File Manager, lalu kita cari dua file yang sudah di-download tadi. Lalu kita drag and drop saja ke Raspberry. Lalu tunggu proses pengiriman file sampai selesai. Selanjutnya, kita akan mengunzip file yang sudah tadi kita pindahkan dengan cara pergi ke websitenya, lalu kita copy aja perintah mkdir.net, lalu kita copy juga perintah yang ada di bawahnya. Setelah itu kita copy juga perintah yang di bawahnya. Selanjutnya, kita akan mengekspor dua file yang sudah di-unzip tadi. Caranya adalah dengan copy perintah yang ada di website pada tahap kelima. Kita menuliskan perintah pertama, lalu klik Enter. Setelah itu kita menuliskan perintah kedua, setelah itu klik Enter. Setelah itu kita ketik .NET strip 2 kali info untuk mengecek apakah framework sudah terinstall atau belum. Perlu diingat bahwa cara ekspor yang tadi, file ekspor akan menghilang pada saat Raspberry di restart, maka dari itu kita akan menggunakan cara lain dengan cara menuliskan perintah sudo nano.profile terlebih dahulu. Selanjutnya, kita gunakan perintah export yang tadi digunakan. Nah, jika sudah selesai mengekspor dengan cara tadi, selanjutnya kita buka File Manager, lalu cari program Worker Home Auto. Lalu kita kirim ke Raspberry menggunakan FileZilla yang tadi. Kita sama seperti caranya, kita drag and drop saja foldernya langsung dan tunggu sampai prosesnya selesai. Untuk folder project ini, kalian bisa download di link berikut. Langkah selanjutnya adalah menginstal RabbitMQ. Langkah pertama, kita akan memberi perintah sudo apt-get update. Perintah ini berfungsi untuk mendapatkan package terbaru untuk Raspberry.
Jika sudah selesai update, langkah selanjutnya beri perintah sudo apt get install log rotate. Perintah ini berfungsi untuk menginstal protokol jaringan yang nantinya dipakai untuk Raspberry. Lalu tekan enter. Lalu untuk langkah selanjutnya, beri perintah sudo apt get install RabbitMQ server. Yang nantinya RabbitMQ ini akan menjadi framework protokol jaringan untuk Raspberry Pi. Lalu tekan enter. Beri perintah sudo clean untuk membersihkan story perintah yang tadi dilakukan. Lalu beri perintah sudo RabbitMQ plugin enable RabbitMQ management, yang dimana perintah ini berfungsi untuk menjadikan RabbitMQ tersebut dapat diatur melalui websitenya. Sudah selesai, ketik sudo RabbitMQ ctl add user smart home 12345 tanda seru, yang dimana perintah ini berfungsi untuk menambahkan user baru di RabbitMQ dengan nama user smart home dan passwordnya smart home 12345 tanda seru. Setelah itu kita tulis perintah sudo set _user _tag smart home administrator. Perintah di sini untuk membuat user menjadi administrator. Ketik perintah berikut untuk membuat virtual host di RabbitMQ. Untuk mengecek kembali IP yang akan digunakan, dapat menggunakan perintah ifconfig. Setelah itu, pergi ke browser yang kalian gunakan, lalu masukkan IP, dan di belakangnya tambahkan /15672 sebagai protokolnya. Lalu akan muncul menu login seperti berikut. Masukkan username dan password yang Anda gunakan, lalu klik login. Jika sudah masuk, pilih queue pada menu, masukkan nama queue yang diinginkan, tetapi di sini kita menggunakan aktuator sebagai output, sensor sebagai input, dan log sebagai rekam data. Lalu, jika sudah, klik add queue. Lalu pergi ke menu exchange, pilih IMQ topic, lalu isi kolom dengan queue yang tadi dibuat. Jika sudah, lalu klik bin. Di sini kita akan mengatur alur data tersebut. Selanjutnya, kita akan menjalankan servis RabbitMQ-nya, yaitu dengan cara membuka direktori project yang nanti akan diberikan perintah .NET run. Pertama, kita buka dulu direktorinya dengan memberi perintah cd.net strip worker strip smart home, lalu cd worker, lalu cd versi _2, lalu cd daemon strip rmq service.
Beri perintah .NET Clean agar terminal menjadi bersih. Setelah itu, beri perintah .NET Run untuk menjalankan project worker-nya. Tunggu sampai muncul notifikasi seperti berikut. Langkah selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi Daemon agar pada saat Raspberry menyala, program .NET akan otomatis berjalan. Untuk langkah-langkahnya, bisa kalian ikuti sesuai video. Untuk perintah terminalnya, bisa di-download di link berikut. Pokoknya, di sini kalian ikuti saja sesuai video. Jika tampilan terminal sudah seperti ini, maka setup Raspberry sebagai server sudah selesai dan server siap digunakan.